Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tasantika dari kelas A pagi, semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat yaitu Ibu Mesti Haryati selaku dosen pengampu telaah kurikulum dan buku teks. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu konsep-konsep dasar kurikulum. Hakikat kurikulum. Secara etimologis, kurikulum dari bahasa Yunani yaitu cer yang artinya pelari atau cer yang berarti tempat pengacau. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno, yaitu Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan memahami yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia berbagai bidang kehidupan. B. Dimensi-dimensi kurikulum 14-an. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan pengujutan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum suatu realita atau implementasi kurikulum. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. C. Fungsi kurikulum 17-an. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi kepala sekolah dan pengawasan bagi orang tua. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar. Di rumah masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah bagi siswa itu sendiri. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha untuk pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu, yang dianggap cukup tepat, dan salah satu langkah yang harus dilakukan adalah untuk meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah bersangkutan. 1. Fungsi kurikulum bagi anak didik 19-an. 2. Fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. 3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. 4. Fungsi kurikulum bagi orang 20-an. 5. Fungsi kurikulum di tingkat atas. Bab 2. Konsep implementasi kurikulum tahun 2005. Kurikulum 50-an sampai dengan 1968. Konsep ini, implementasi kurikulum tahun 50-an, merupakan kurikulum pertama yang memiliki dasar hukum operasional. Konsep dan implementasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Konsep implementasi kurikulum 1975. Kurikulum 1975, perencanaan dan pengembangan berdasarkan surat keputusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Didirikan dan pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan yang bertugas. B. Karakteristik kurikulum. C. Ciri-ciri kurikulum. D. Kelemahan kurikulum. Kelemahan kurikulum: beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi. Sikap pembelajaran: materi pembelajaran dianggap terlalu sukar karena kekurangan telepan dengan ingat dan perkembangan pikiran siswa. Bab 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dalam dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan sekolah dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan dari standar isi serta komponen dalam paduan yang disusun oleh BSNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP berkarakter dan berpresentasi belajar. Kurikulum 13 sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013 sampai tahun 2014. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dan kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Tujuan dan fungsi kurikulum 13 menurut Nurul Purnawati: 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia. 3.
meningkatkan tenaga pendidik dan menyampaikan materi dan menyiapkan adaptasi pembelajaran. Bab 4. Buku teks. Pengertian buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Noprianto dan Musdi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. B. Jenis-jenis buku teks. Di lingkungan sekolah menengah atas dikenal beberapa nama buku teks, misalnya buku teks dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, sejarah, fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Kriteria buku teks menarik, motivasi, berliterasi, metode, evaluasi, dan bahasa. Pertemuan 5 atau bab 5. Kategori penilaian buku teks. Buku teks merupakan buku pedoman yang digunakan oleh peserta didik maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran. Buku teks digunakan merupakan buku yang bahasanya mudah dipahami, mengkaitkan pengalaman sehari-hari peserta didik sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Aspek analisis buku teks, pendekatan, tujuan bahasa, metode, evaluasi, dan bahasa. Mungkin sekian penjelasan dari saya.